Teman-teman, Berham jadi teringat khotbah di bukit. Oh, Mama juga. Tentang miskin, bukan kaya seperti ditawarkan dunia. Mari kita semua datang dalam sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Itu artinya kita tidak punya apa-apa ya, Ma, dan hidup bergantung. Memang Berham pikir tidak ada yang dibanggakan selain minta firman-Nya dan janjinya. Hari ini akan direnungkan lewat peristiwa beberapa orang di Israel, yaitu Elisa, Yoram, dan Yosafat. Silahkan duduk yang manis dan catat bagian yang perlu. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di program kesayangan kita, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau fokus, kita buka telinga kita perhatikan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, untuk merasakan kasih Tuhan, untuk menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Tuhan beri kami telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, judul kita hari ini adalah ingin ini itu. Berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, bacaan Alkitab kita diambil dari 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 18. 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 18. Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu." Ya adik-adik, pasukan Yoram dan Yosafat telah berjalan di padang gurun selama 7 hari. Persediaan makanan mereka semakin menipis dan perkiraan mereka bahwa masih ada air di padang gurun ternyata meleset. Semua mata air yang mereka jumpai sudah menjadi kering. Mereka dan kuda-kuda mereka kehausan dan ketakutan. Jika tentara Moab saat itu menyerang mereka, tentulah Moab akan mengalahkan mereka dengan mudah. Yoram, sang perencana serangan ini, adalah orang pertama yang merasa putus asa. Dalam keputusasaannya, ia bersungut-sungut bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab semua hal buruk yang menimpa mereka. Tuhan hendak menyerahkan nyawa ketiga raja ini ke dalam tangan orang Moab. Yoram lupa bahwa ia sendirilah yang merencanakan peperangan ini, bukan Tuhan. Lagi pula, bukankah Yoram adalah seorang penyembah berhala? Mengapa sekarang ia menyalahkan Tuhan? Mungkin karena Yosafat, Raja Yehuda, bersedia bergabung dengannya. Maka Yoram menganggap bahwa peperangan ini juga sejalan dengan rencana Tuhan. Sifat orang berdosa memang selalu berusaha untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain, adik-adik. Dalam keadaan yang gawat itu, Yosafat bertanya, apakah ada nabi Tuhan yang melaluinya mereka dapat bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Ternyata ada nabi Tuhan di dalam rombongan mereka. Nabi itu adalah Nabi Elisa. Tunggu sebentar. Nabi Elisa ada di antara tentara-tentara itu?
Mengapa ia di sana? Dan apa yang dia lakukan? Apakah ia menyetujui serangan terhadap Moab? Apakah ia tidak mengetahui motivasi Yoram memerangi Moab? Ya, sepertinya Nabi Elisa memang ikut rombongan tentara itu karena keinginannya sendiri. Harga diri Israel dipertaruhkan dalam peperangan ini, adik-adik. Rupanya Nabi Elisa juga terbawa oleh rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Namun, apakah Nabi Elisa sadar bahwa ia diizinkan untuk membela bangsanya hanya demi kehormatan Allah? Dari keseluruhan kisah yang dicatat dalam pasal 3 ini, kita melihat bahwa dalam hal ini Nabi Elisa telah gagal berperan sebagai nabi. Ternyata pelayanan Nabi Elisa sebagai nabi Tuhan sudah didengar oleh Yosafat. Karena itu, ia berkata, "Memang padanya ada firman Tuhan." Kemudian Yosafat mengajak Yoram dan Raja Edom untuk menemui Elisa. Yosafat tidak menyuruh orang memanggil Elisa untuk menghadap mereka, melainkan merekalah yang datang menemui Nabi Elisa. Yosafat menghormati firman Tuhan yang ada dalam diri Nabi Elisa. Ketika Yosafat, Yoram, dan Raja Edom datang di hadapan Elisa, matanya langsung menatap Yoram dengan tajam. Kalimat yang diucapkannya kepada Yoram juga sama tajamnya. Elisa menyuruh Yoram untuk bertanya kepada nabi-nabinya dan berhala-berhalanya. Yoram segera menolak sindiran itu. Yoram menganggap bahwa ia telah melenyapkan Baal dari Israel. Maka tentulah Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi, mengapa sekarang Tuhan membawanya ke situ untuk menyerahkan dia dan sekutunya ke tangan musuh? Melihat kebohongan Yoram yang parah, Nabi Elisa berbalik kepada Yoram dan berkata bahwa ia akan meminta petunjuk Tuhan karena Yosafat. Namun ternyata Nabi Elisa saat itu tidak dalam kondisi yang siap untuk menerima firman Tuhan. Itulah sebabnya Nabi Elisa ini minta untuk disediakan pemain musik, yaitu pemetik kecapi, untuk membuat pikirannya lebih tenang dan siap untuk menerima firman Tuhan. Permintaan ini dipenuhi dan Nabi Elisa kemudian dikuasai oleh Roh. Melalui Nabi Elisa, Allah memerintahkan raja-raja untuk membuat parit-parit di lembah. Meskipun tidak ada hujan, Allah akan memenuhi parit-parit itu dengan air. Maka mereka dan pasukan mereka akan tertolong dari kehausan. Berdasarkan janji Allah, Nabi Elisa menarik kesimpulan bahwa Allah juga akan menyerahkan bangsa Moab ke dalam tangan mereka. Bangsa Israel seharusnya bertanya lebih dahulu kepada Allah sebelum berperang melawan musuh. Tidak bertindak semaunya sendiri. Oleh karena itu adik-adik, jika kita menginginkan segala sesuatu, sebaiknya kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan, kita sampaikan semua permohonan kita. Bukan kita malah meminta dengan paksa kepada orang tua kita atau malah bertindak semaunya kita sendiri.
jika kita bertindak demikian, pasti akan ada konsekuensi atau sebab dan akibat dari apa yang kita lakukan. Bisa saja hal buruk akan terjadi pada kita. Maka kita harus memohon terlebih dahulu kepada Tuhan dengan berdoa, dan jika sudah waktunya, pasti Tuhan memberikan kepada kita, kepada adik-adik, apapun yang menjadi permohonan kita. Ya, itu cerita kita ya adik-adik. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Melalui firman Tuhan kami belajar untuk tidak bertindak semaunya sendiri. Namun kami harus membawa permohonan kami kepada Tuhan. Kami harus datang terlebih dahulu kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan kepada doa-doa kami. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Tuntun kami melakukan firman Tuhan, dan supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini dan merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekian adik-adik cerita kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita-cerita firman Tuhan selanjutnya. Adik-adik juga bisa bagikan firman Tuhan ini ke teman-teman adik-adik. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Wah, lumayan menghibur ya. Masih ada raja yang meminta petunjuk Tuhan. Masih ditambah lagi seorang nabi yang mempunyai nasionalisme tinggi. Elisa terbawa jiwa patriotisme, mau masuk dalam barisan tentara Israel. Namun semua itu baru akan bermanfaat kalau Allah mau berfirman loh. Ya, Israel harus bertanya kepada Allah sebelum berperang melawan musuh. Bagaimana teman-teman? Kalau bagi Berham, memang firman Tuhan itu yang menentukan arah hidup manusia. Jangan lupa besok baca kelanjutan Allah bekerja dari 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 19.